Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azmi Fauzia, mahasiswi Program Studi Informatika Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi website jurnal peneliti menggunakan metode sistem usability scale. Yang akan saya bahas yaitu pendahuluan, metodologi penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan mengenai website jurnal peneliti ini. Yang pertama akan dibahas yaitu pendahuluan. Di bab pendahuluan, terdapat latar belakang, permasalahan, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, usability, evaluasi, dan website. Latar belakang dari evaluasi website jurnal peneliti ini yaitu website jurnal peneliti adalah portal atau mesin pencarian penelitian yang membantu lembaga penelitian dan universitas di Indonesia untuk menemukan kembali hasil penelitian, data primer, dan fakta. Peneliti mengindeks jurnal ilmiah, buku-buku, laporan penelitian, makalah kebijakan, makalah konferensi, dan data primer dari universitas, badan penelitian, lembaga pemerintahan, dan penerbit. Website jurnal peneliti ini dibangun agar dapat digunakan peneliti dan organisasi akademik untuk membuat repositori jurnal ilmiah. Agar website tersebut dapat berjalan dengan optimal, maka diperlukan evaluasi terhadap website tersebut agar dapat digunakan dengan mudah. Maka dari itu, evaluasi dilakukan pengolahan dengan analitik atau melakukan pendekatan secara kuantitatif dan menggunakan metode sistem usability scale atau SUS. SUS merupakan kuesioner untuk mengukur persepsi kegunaan. Selanjutnya permasalahan. Dari latar belakang di atas, maka peneliti di sini ingin mengevaluasi website dengan pengukuran menggunakan metode sistem usability scale atau SUS. Selanjutnya batasan masalah. Evaluasi dilakukan hanya pada website jurnal peneliti. Evaluasi dilakukan menggunakan metode sistem usability scale. Adapun tujuan penelitian yaitu bagi website jurnal peneliti memberikan masukan dalam proses perkembangan website jurnal peneliti yang akan datang dan mengetahui kualitas dari website jurnal peneliti. Adapun manfaat penelitian yaitu dengan adanya evaluasi ini website jurnal peneliti nantinya akan mendapatkan masukan dalam proses perkembangan website ke depannya dan jadi mengetahui kualitas dari website jurnal peneliti. Selanjutnya usability. Usability adalah teknik yang digunakan untuk mengevaluasi produk dengan mengujinya langsung kepada pengguna. Usability testing merupakan suatu atribut untuk menilai seberapa mudah interface website digunakan. Selanjutnya evaluasi. Menurut Ari Kunto, evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu. Yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Selanjutnya website. Menurut Gregorius, dalam Reiner, website adalah kumpulan halaman web yang saling terhubung dan file-filenya saling terkait. Web terdiri dari page atau halaman dan kumpulan halaman atau dinamakan homepage. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu metodologi penelitian. Pada bab metodologi penelitian, terdapat metode penelitian, jenis penelitian, validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan metode perhitungan skor. Pada metode penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang mengemukakan masalah dengan cara mengumpulkan data-data yang disajikan untuk menggambarkan karakteristik suatu keadaan atau objek penelitian dan mengambil kesimpulan. Di samping kiri terdapat instrumen sistem usability scale. Tabel itu merupakan instrumen atau pertanyaan dari kuesioner. Pertanyaan yang pertama, saya berpikir akan sering menggunakan situs ini. Pertanyaan kedua, saya merasa situs ini rumit untuk digunakan. Pertanyaan ketiga, saya rasa situs ini mudah untuk digunakan. Pertanyaan keempat, saya membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknisi untuk menggunakan situs ini. Pertanyaan kelima, saya menemukan bahwa terdapat berbagai macam fitur yang terintegrasi dengan baik pada situs. Pertanyaan keenam, saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten atau tidak serasi pada situs. Pertanyaan ketujuh, saya rasa mayoritas pengguna akan memahami cara menggunakan situs ini dengan cepat. Pertanyaan kedelapan, saya merasa situs ini membingungkan. Pertanyaan kesembilan, saya merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan situs ini. Pertanyaan ke-10, saya perlu memisahkan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan situs ini.
Selanjutnya jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan kuesioner sistem usability scale, yakni akan menghasilkan tipe data kuantitatif. Jenis penelitian kuantitatif merupakan data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Karakteristik dari tipe data kuantitatif yaitu yang pertama, menggunakan metode numerik untuk mengukur besar, magnitude, dan jumlah. Yang kedua, penelitian dengan pendekatan kuantitatif memandang tingkah laku manusia untuk diprediksi objek dan terukur. Yang ketiga, analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif. Yang keempat, membutuhkan hipotesis atau pertanyaan yang perlu dijawab untuk membimbing arah dan pencapaian penelitian. Yang kelima, pengumpulan datanya hendaknya valid dan reliable. Selanjutnya, validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas merupakan metode penguji untuk mengetahui valid tidaknya setiap pertanyaan dalam mendefinisikan variabel. Pengujian menggunakan correlate bivariate persons product moment, dan R-table signifikan. Selanjutnya, uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan metode pengujian untuk mengetahui konsistensi alat ukur, dapat dipercaya, dan konsistensi jika pengujian tersebut dilaksanakan secara berulang-ulang atau tidak. Suatu instrumen dianggap reliable apabila instrumen tersebut dapat dipercaya sebagai alat ukur data penelitian. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Teknik angket atau kuesioner dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawab dengan isian. Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup yang berisi beberapa pertanyaan dengan pembatasan jawaban yang akan diisi oleh responden. Selanjutnya, metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan adalah metode System Usability Scale atau SUS. SUS merupakan kuesioner untuk mengukur persepsi kegunaan. SUS dapat digunakan dalam pengujian teknologi yang independen, baik pada perangkat keras, perangkat lunak, website, dan bahkan perangkat seluler. Dalam melakukan pengujian SUS memiliki 10 instrumen seperti yang terlihat pada tabel 2.1. Di samping kanan terdapat gambar 2.2 skala penskoran pada SUS. Dijelaskan bahwa skala pengujian dari 1 sampai 5, yang berarti 1 tidak setuju dan 5 sangat setuju. Selanjutnya, metode perhitungan skor SUS. Perhitungan hasil pengujian website jurnal Analyty dengan instrumen SUS dilakukan dengan mengikuti beberapa aturan sebagai berikut. Yang pertama, untuk setiap pertanyaan bernomor ganjil dikurangi 1 dari skor. Kedua, untuk setiap pertanyaan bernomor genap dikurangi nilainya dari 5. Yang ketiga, nilai-nilai dari pertanyaan bernomor ganjil dan genap ditambahkan, kemudian hasil penjumlahan tersebut dikalikan dengan 2,5. Yang keempat, menentukan nilai rata-rata jawaban semua responden. Selanjutnya yang akan dijelaskan yaitu hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan, terdapat website jurnal Analyty, responden, hasil penilaian responden, dan hasil rekapitulasi penilaian responden. Yang pertama, website jurnal Analyty. Website yang saya gunakan yaitu website jurnal Analyty. Website jurnal Analyty merupakan objek penilaian dengan instrumen System Usability Scale. Di halaman beranda terdapat tampilan menampilkan jelajahi repositori, lihat jurnal, dan mencari kata kunci penulis, institusi, jurnal, atau konferensi saat kita ingin mencari suatu referensi. Jika kita mengklik jelajahi repositori, maka akan tampil menu gambar seperti berikut yang menampilkan institusi. Misalkan kita ingin mencari artikel atau makalah atau jurnal ilmiah dari lembaga kampus Universitas Brawijaya, maka harus klik icon Universitas Brawijaya seperti gambar berikut. Atau jika Anda menginginkan mencari artikel atau makalah atau jurnal ilmiah dari jurnal tertentu, maka bisa klik pada lihat jurnal, maka akan muncul tampilan menu seperti pada gambar berikut. Jika ingin lebih praktis, maka Anda bisa langsung mengetikkan kata kunci pada halaman beranda. Misalkan ingin menggunakan kata kunci informatika, maka akan tampil seperti gambar berikut. Selanjutnya, responden.
Responden dalam pengujian dengan instrumen SUS terdiri dari 21 responden. Karakteristik responden berdasarkan usia responden terdiri dari usia 14 sampai 44 tahun. Berdasarkan jenis kelamin, responden terdiri dari 8 orang laki-laki dan 13 orang perempuan. Berdasarkan status responden terdiri dari 13 orang pelajar atau mahasiswa dan 8 orang pekerja. Selanjutnya hasil penilaian responden. Hasil penilaian setiap responden dapat dilihat pada tabel berikut, di mana skala akhir didapat berdasarkan aturan metode sistem usability scale. Deskripsi perhitungan kuesioner dari tabel 3.1 untuk responden 1 menggunakan aturan sebagai berikut. Pada pertanyaan nomor 1, responden memilih skala 3, maka skor untuk pertanyaan nomor 1 adalah 2. Skor pada pertanyaan ini didapatkan dari posisi skala dikurangi 1. Pada pertanyaan nomor 2, responden memilih skala 2, maka skor untuk pertanyaan nomor 2 adalah 3. Skor pada pertanyaan ini didapatkan dikurangi posisi pada skala. Untuk setiap pertanyaan bernomor ganjil dikurangi 1 dari skor, untuk setiap pertanyaan bernomor genap dikurangi nilainya dari 5. Pada pertanyaan bernomor 3, responden memilih skala 3, maka skor untuk pertanyaan nomor 3 adalah 2. Pada pertanyaan nomor 4, responden memilih skala 4, maka skor untuk pertanyaan nomor 4 adalah 1. Pada pertanyaan nomor 5, responden memilih skala 4, maka skor untuk pertanyaan nomor 5 adalah 3. Pada pertanyaan nomor 6, responden memilih skala 1, maka skor untuk pertanyaan nomor 6 adalah 4. Pada pertanyaan nomor 7, responden memilih skala 4, maka skor untuk pertanyaan nomor 7 adalah 3. Untuk pertanyaan nomor 8, responden memilih skala 2, maka skor untuk pertanyaan nomor 8 adalah 3. Pada pertanyaan nomor 9, responden memilih skala 2, maka skor untuk pertanyaan nomor 9 adalah 1. Pada pertanyaan nomor 10, responden memilih skala 4, maka skor untuk pertanyaan nomor 10 adalah 1. Maka jumlah untuk responden 1 yaitu 23. Total skor dihitung setelah mendapatkan skor untuk masing-masing pertanyaan. Lakukan hal yang sama untuk responden lainnya sampai ke responden 21. Selanjutnya hasil rekapitulasi penilaian responden. Hasil rekapitulasi penilaian seluruh responden dapat dilihat pada tabel 3.2 di mana nilai skala akhir didapat berdasarkan aturan metode SUS. Hasil perhitungan skor SUS pada responden 1 yaitu 23 dikali 2,5, maka skor SUS-nya 57,5. Responden kedua hasilnya 30 dikali 2,5, maka skor SUS-nya 75. Responden ketiga hasilnya 36 dikali 2,5, maka skor SUS-nya 90. Lakukan hal yang sama sampai ke responden 21. Setelah semua skor 21 responden didapat, selanjutnya adalah menentukan nilai rata-rata dari penilaian responden, di mana dari 21 responden didapat jumlah nilai sebesar 1405 dan dibagi 21. Maka rata-rata nilai yang didapat adalah 66,90. Setelah mendapatkan hasil akhir, selanjutnya adalah menentukan grade hasil penilaian. Untuk menentukan grade hasil penilaian ada dua cara yang dapat digunakan. Penentuan pertama dilihat dari sisi tingkat penerimaan pengguna, grade skala, dan adjective rating yang terdiri dari tingkat penerima. Penentuan yang kedua dilihat dari sisi percentile rank atau SUS score yang memiliki grade penilaian yang terdiri dari A, B, C, D, dan F. Dari dua cara penentuan hasil penilaian tersebut, maka dapat dilihat hasil penilaian sebagai berikut. Yang pertama, acceptability, grade scale, dan adjective rating. Penentuan ini digunakan untuk melihat sejauh mana perspektif pengguna terhadap website jurnal neliti. Untuk menentukan ini, maka dilakukan perbandingan hasil penilaian rata-rata responden sebesar 66,90 dengan ketentuan seperti gambar 3.6. Untuk itu, hasil dari penilaian yang diberikan responden terhadap website jurnal neliti sebagai berikut. Tingkat penerimaan pengguna masuk ke dalam kategori marginal, tingkat grade skala masuk ke dalam kategori D, dan adjective rating masuk ke dalam kategori OK. Sesuai dengan hasil penilaian tersebut, maka website jurnal neliti dapat digunakan dengan mudah oleh pengguna. Terdapat 3 kategori yaitu not acceptable, marginal, dan acceptable. Sedangkan dari sisi tingkat grade skala terdapat 6 skala yaitu A, B, C, D, dan F. Dan dari adjective rating terdiri dari words imaginable,
poor, okay, good, excellent, dan best imaginable. Seperti yang diperlihatkan pada gambar 3.6 penentuan hasil penilaian. Penentuan yang kedua yaitu SUSCORE percentile rank. Penentuan hasil penilaian dengan cara SUSCORE percentile rank memiliki perbedaan dengan cara penilaian acceptability, grade scale, dan adjective rating. Perbedaan terjadi pada kategori penilaian pada SUSCORE acceptability, grade scale, dan adjective rating. Untuk itu, dalam menentukan SUSCORE percentile rank seperti berikut. Grade A dengan skor lebih besar atau sama dengan 80,3. Grade B dengan skor lebih besar sama dengan 74 dan lebih kecil 80,3. Grade C dengan skor lebih besar sama dengan 68 dan lebih kecil 74. Dan grade D dengan skor lebih besar sama dengan 51 dan lebih kecil 68. Dan grade F dengan skor lebih kecil dari 51. Berdasarkan ketentuan penentu hasil penilaian SUSCORE, maka hasil penilaian responden terhadap jurnal neliti sebesar 66,90 berada pada grade D, sehingga website jurnal neliti cukup sering digunakan oleh pengguna untuk membantu pencari penelitian. Dari dua proses penentuan hasil penelitian yang telah dilakukan baik secara acceptability, grade scale, adjective rating maupun SUSCORE percentile rank, dapat dilihat perbedaan dari hasil akhir penilaian. Kondisi tersebut disebabkan adanya perbedaan sudut pandang dalam proses penentuan hasil penilaian. Penentuan pertama dilakukan berdasarkan acceptability, grade scale, adjective rating, di mana satu sama lain berkaitan, sedangkan SUSCORE percentile rank hanya melibatkan atau melihat dari sisi rank. Namun, secara umum hasil penilaian responden terhadap website jurnal neliti ini dapat dikatakan cukup atau dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Maka kesimpulan dari evaluasi website jurnal neliti menggunakan metode System Usability Scale adalah penelitian ini menunjukkan System Usability Scale atau SUS dapat dijadikan sebagai alat evaluasi penilaian website yang terukur dan terstruktur secara akurat. Dari hasil evaluasi penilaian yang dilakukan terhadap website jurnal neliti mendapatkan skor 66,90 yang berarti website jurnal neliti dinyatakan marginal, termasuk dalam grade D dengan rating OK, sehingga website jurnal neliti cukup atau belum sepenuhnya digunakan dengan mudah oleh pengguna untuk mendapatkan layanan informasi dan pencarian penelitian. Berikut adalah daftar pustaka dari evaluasi website jurnal neliti menggunakan metode System Usability Scale. Sekian penjelasan evaluasi website jurnal neliti menggunakan metode System Usability Scale dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.